Gue saking kesalnya, saking emosinya itu jam 11 malam gue sampai teriak bang. Jam 11 malam itu sampai teriak itu, ini ada apa sih sebenarnya, gue bilang gitu. Gue pengen tahu lu yang ada di sini ada apa, gue bilang gitu. Kenapa temen gue begini, gue bilang gitu ya. Lu kenapa nangis, gue bilang gitu ya. Ini kok si Elsa denyut nadinya nggak ada kayak gitu. Iya bang, gue bingung lah. Kenapa bisa gitu sih Mar, gue bilang gitu. Udah lu fokus aja di luar, anak-anak belum pada makan gitu. Tapi nggak apa-apa, udah kita tanganin dulu katanya gitu ya. Tuh jam 10 itu udah saking paniknya bang, katanya bener-bener denyut nadi itu nggak ada. Terus detak jantung nggak ada. Wah gue bingung pasrah bang. Akhirnya gue bilang sama Mas Mar, kita turun lah cari bantuan, gue bilang gitu ya. Dijelasin lah sama si Elsa. Jadi selama dia ibaratnya itu nyawanya nggak ada lah. Ternyata dia bilang Sukmanya itu diajak jalan-jalan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Gede Pangrango pada tahun 2019 lalu. Sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian video-video YouTube Jejak Backpacker. Assalamualaikum Bang Akbar. Waalaikumsalam Bang Ale. Bang Akbar, terima kasih sudah menyambut kedatangan saya bersama tim di kediamannya. Iya benar. Jadi kali ini kita menemui Bang Akbar langsung ke kediamannya yang berada di Tambun, sekitaran Tambun ya. Jadi mohon maaf buat teman-teman kalau misalkan nanti ada suara-suara agak kurang enak didengar karena lokasi kita berada di outdoor ya, tepatnya di pinggir jalan. Tapi mudah-mudahan nggak ini Bang Akbar ya. Iya. Oke, Bang Akbar. Jadi di sini katanya Bang Akbar ini punya pengalaman mistis di Gunung Gede Pangrango, Bang ya. Iya Bang Ale, lumayan itu. Tadi itu kalau nggak salah tahun 2018 Bang ya? Iya tahun 2018. Bukan 2019 Bukan, ya? tadi saya lupa 2018. Oke, Bang Akbar, mungkin bisa diceritakan sedikit kisi-kisinya Bang? Iya, jadi waktu itu saya bukan trip ya, waktu itu naik biasa 13 orang. Dan baru tahu setelah pulangnya ternyata saya membawa anak indigo lah. Dan selama di Gede itu ada kejadian yang gak enak sampai korban itu Sukmanya diajak keliling jalan-jalan sama penghuni Surya Kencana itu benar-benar yang namanya manusia nyawanya itu dari jam 12 malam dari jam maghrib sampai jam 12 malam itu benar-benar nggak ada. Oh, kayak mati suri gitu. Iya, kayak mati suri. Oke, bisa disimpan dulu Bang Akbar ceritanya. Sebelum Akbar menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Akbar, kayaknya sebelum cerita kita minum dulu, Bang. Boleh, Bang. Biar mantap nih ceritanya, biar greget. Iya, tos dulu, Bang, biar akrab. Oke. Yeah. Oke, Bang Akbar, udah siap bikin penonton untuk merinding bersama? Insya Allah siap. Silakan Bang Akbar, santai aja Bang Akbar ya. Oke, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin gue Akbar dari Tambun, Bekasi. Gue bakal nyeritain kisah yang cukup horor ya di Gunung Gede Pangrango. Tepatnya di Gunung Gede via jalur Putri pada tahun 2018 itu bulan November akhir. Cuman tanggalnya saya lupa. Nah, jadi saya itu mendaki 13 orang. Mendaki 13 orang ini 3 cewek, 10 cowok. Yang sebut saja yang nama cewek ini ya Esa lah. Esa, oke. Esa, yang satu lagi namanya si Elsa.
Esa sama Elsa, yang satunya lagi yang cowoknya namanya Fandi, yang satu lagi namanya Asmar, dan saya sendiri, dan sisanya kali nggak usah sebutin kali ya, terlalu banyak ya. Terlalu banyak. Inti-intinya aja yang saya sebutin itu. Nah, saya mendaki itu pada hari Jumat malam. Ya, namanya orang Indonesia ya, kalau misalnya disuruh ngumpul jam segini berangkatnya jam berapa gitu. Iya, benar. Jadi kita baru berangkat itu jam 10 malam dari rumah saya. Pada ngumpul tuh dari rumah saya. Sampai base camp Putri itu kita sampai sekitar jam 12 malam. Nah, kita nginep itu di BC Kang Adi, itu BC yang paling atas, di atas pos Maksi. Kita tidur di situ dulu. Nah, tidur situ juga ya tidur ayam lah, nggak bisa tidur kan. Nggak bisa tidur. Nah, setelah pagi sebelum mendaki pada sarapan dulu. Ada juga yang ngebungkus buat nanti persiapan di trek jam 12 siang itu makan. Nah, setelah selesai makan, nggak tahu kenapa perasaan saya tuh nggak enak. Ada feeling nggak enak aja. Jadi saya tuh mundur waktu sampai jam 9. Jam 10, setengah 10 itu baru mulai trek. Kenapa saya mundur waktu, nggak tahu kenapa. Itu kan jadi tempat penginapannya itu kan tingkat ya. Saya kan tidur di atasnya. Nah, jendela itu kan kalau dibuka itu udah benar-benar madep gunung gede. Nah, entah kenapa saya tuh ngeliatin ke jendela gunung gede mulu. Kok kayak aneh gitu, kayak nggak mau berangkat kayak gitu. Saya ngeliatin itu mulu, ntar turun lagi, ntar naik lagi ngeliatin gunung gede. Kayak ada kegelisahan sendiri gitu. Ya udah, akhirnya karena teman-teman udah nyuruh, ayolah berangkat, udah kesiangan. Akhirnya setengah 10 itu gue berangkat bang. Gue berangkat trek. Ya awal trek di pos 1 ya masih normal lah, sampai pos 1, sampai dari Bayangan ke pos 1 juga masih normal. Ya paling cuman beberapa orang yang baru pertama kali naik gunung itu capek lah, biasa itu. Sampai pos 2 juga kita masih normal. Nah, yang mau menuju pos 3 ini kita sempet neduh karena hujan. Itu hujan. Nah, itu cukup lama itu di pos 3. Itu di pos 3 itu kita sempat istirahat itu cukup lama ya karena hujan. Kita hujan dan kita baru mulai jalan dari pos 3 lagi itu sekitar jam 1:30-an lah. Kita juga sholat dulu situ, sholat. Setelah selesai sholat, hujan udah mendingan, jam 1:30-an lah, hampir jam 2-an itu kita mulai mendaki lagi tuh menuju ke pos 4. Nah, ternyata baru jalan sebentar, belum sampai pos 4 lah, baru yang Bayangan yang pertama itu. Nah, itu hujan lagi tuh. Ya udah, kita pada pakai jas hujan. Jadi pas di pos 4 Bayangan yang pertama sebelum pos 4 kita break di situ, break lagi. Yang namanya Elsa ini nih lapar karena dia nggak mau makan nasi, kan kita bawa bekal nih dari bawah, nggak mau makan nasi yang dibekelin. Akhirnya dia pesan pop mie, makan pop mie. Pas udah mau ke pos 4 itu kita udah mulai misa bang jalannya. Jadi itu dari 13 orang itu saya itu 6 orang itu di belakang, sisanya di atas. Sisanya udah duluan. Nah, sisanya udah duluan. Jadi pas udah misa, saya tuh misanya tuh bukan karena meninggalin, saya mikir karena kebanyakan banyak yang belum pernah naik gunung, takutnya pas sampai surken ada yang nggak bisa masang tenda atau belum masak kayak gitu kan ya. Dan akhirnya saya izin sama si Asmar ini buat duluan. Nah, si Asmar ini tinggal sama si Asmar cewek, si Elsa itu satu lagi sebutlah si Putri lah, terus si Jai, si Fandi. Nah, mereka berempat tuh. Bukan si Jai, si Fandi sama si Asmar doang. 4, cewek 2. Nah, akhirnya saya sama teman saya yang namanya Ricky ini duluan nih. Pas sampai pos 4 duluan. Yang lain masih di bawah tuh. Yang saya tinggalin itu masih di bawah. Pas sampai pos 4, saya lanjut nih ke surken.
ternyata tenda udah berdiri. Mereka nggak paham sebenarnya saya pengen bikin tenda itu di Surken Barat, tapi mereka bikin tendanya di Surken Timur. Ya udah, akhirnya saya niatnya kan mau bongkar tenda satu, kan udah kepasang 2 tenda. Niatnya mau bongkar tenda satu itu, mau satu lagi dipasang ke Surken Barat. Nah, akhirnya nungguin dulu dong yang bawah nih, yang berempat yang bawah. Nah, si rombongan ini nih yang cewek 2 sama cowok 2 itu ternyata cukup lama ya, cukup lama. Itu baru sampai di Surken itu sekitar jam 4:30, hampir menjelang jam 5 itu baru sampai. Dan itu hujannya udah berhenti, Pas baru sampai itu kelihatan banget itu yang si Elsanya itu capek banget, udah kelihatan lumayan lelah. Tiba-tiba juga udah tiduran aja di tenda. Ya udah, akhirnya mereka udah sampai semua. Terus saya mutusin buat bongkar satu tenda ini buat pindahin ke Surken Barat, dekat mata air, karena kan kita orang banyak, takutnya kekurangan air kan. Ya udah, saya bongkar tenda satu. Sebelum berangkat, saya bilang nih ke teman saya namanya si Pandi, nanti bilangin anak-anak kalau mau nyusul gua sama yang lain, tolong jangan jalan maghrib, saya bilang gitu. Karena kan saya dipesanin sama orang base camp kalau maghrib itu di Gunung Gede jangan jalan. Ya mungkin di semua gunung juga begitu ya etikanya. Ya udah, kata si Pandi, ya nanti gue bilangin. Udah, akhirnya saya mutusin jalan nih, bikin tenda lagi sama si Ricky sama satu temen. Sebut aja lah satu lagi itu namanya Simba. Saya bertiga tuh jalan ke Surken Barat. Saya bikin tenda dekat mata air. Saya bikin tenda dekat mata air. Nah itu sampailah cuma setengah jam, sekitar jam 5:15 lah, hampir setengah 6 itu sampai Surken Barat itu yang dekat mata air. Saya bikin tenda. Nah pas dibikin tenda ini, saya ngalamin hal aneh lagi nih sama teman saya yang namanya Ricky. Itu entah dia nggak tahu dia capek atau dia halusinasi. Jadi itu pas saya masang tenda sama Simba ini, saya masang tenda, dia cuma ngeliatin aja bang, cuma ngeliatin, tapi dia ngomong begini, ini gue kenapa ya, kok gue cuma ngeliatin doang sih, gue kenapa ya, kayak gitu. Saya bilang, saya nengok nih sama si Simba, apa nggak sengaja gitu, nengok spontan, lu ngapa? Saya bilang gitu ya, nggak tahu ini gue kenapa ya, kok gue cuma ngeliatin doang, kata dia gitu. Wah lu kedinginan kali, emang pada saat itu dingin banget bang. Pada saat itu dingin banget, ya. Lu dingin banget kali. Ya udah gua aja yang bikin tenda berdua sama Simba, gua bilang gitu ya. Ya udah, akhirnya pas gua bikin tenda berdua sama Simba tuh tenda udah jadi nih. Gua mau nyusul anak-anak kan niatnya, mau nyusul anak-anak, takutnya yang gua takutin tuh mereka jalan maghrib. Pesan gua nggak disampein. Gua nggak tega ninggalin si Ricky ini nih dalam keadaan kedinginan, takutnya bener-bener dia kedinginan. Gue sih masih mikir positif dia kedinginan, kayak gitu ya. Ya udah, akhirnya gue suruh masuk ke dalam, gue suruh pakai SB. Udah lu mendingan pakai SB deh, kata gue bilang gitu ya. Lu pakai SB. Ya udah, gue tunggu berapa menit tuh, sampai 10 menitan. Gue tanya, lu udah aman belum gue tinggal? Kata dia, aman, nggak apa-apa nih, bener nih. Iya aman deh. Gue sama Simba lanjut nih ya, gue mau nyusul anak-anak. Ya udah, akhirnya gue susul tuh anak-anak. Dan pas gue susul itu emang dalam keadaan maghrib. Gue susul berdua kan, gue punya perasaan gak enak nih. Gue takutnya anak-anak nyusul. Udah pertengahan Surken, gue teriak, gue manggil, Mar. Ternyata ada yang nyautin bang. Dan gue pas dari, kan emang agak kabut tuh. Pas ada dari jauh, wah ternyata rombongan gue bang. Gue langsung, loh kok mereka jalan sih maghrib kata gue. Akhirnya mereka deketin, ternyata si Elsa ini udah bener-bener yang namanya drop bang, udah lemes banget. Sampai gue tawarin, lu gue gendong aja ya, gitu ya. Dia nggak mau, udah nggak apa-apa, gue bisa jalan, ada gitu. Nah terus si Pandi gue bisikin, jalan maghrib tuh. Gue bilang, kan lu udah gue bilangin jangan jalan maghrib. Gue bilang, gue bisikin gitu kan ya. Ya sorry bang, gue lupa ada gitu. Ya udah deh, udah terlanjur kata gue gitu ya. Udah terlanjur, gue bilang gitu. Ya udah, akhirnya gue tuntun mereka ke tenda yang satu yang udah jadi.
mereka agak kesel juga tuh, agak keselnya mungkin karena dia katanya mereka itu udah teriak-teriak nyariin gua, nggak tahu bikin tenda di mana, ternyata bikin tenda jauh. Jadi ada miskomunikasi di situ, miskomunikasi antara gua, Fandi, sama si Asmar ini. Asmar itu kan yang ketua yang di Surken Timur lah ibaratnya kan ya, dia yang dampingin. Ya udah, pas udah menjelang deket tenda, gue masuk ke dalam tenda kan, ayo gue masukin barangnya. Nah ini dia si Elsa ini belum sempat masuk tenda, baru berdiri aja di depan tenda, di depan pintu, blek, pingsan bang, pingsan jatuh. Wah gue mikirnya udah, wah hipo, gue bilang gitu, ini hipo nih, pasti hipo, capek kata gue gitu ya. Masukin ke dalam. Udah pas gue masukin ke dalam, udah gue bungkus pakai blanket lah, pakai SB lah, jaket udah gue dobelin semua, hidungnya gue kasih minyak kayu putih, mulutnya gue buka, ternyata emang lidahnya udah agak nengok ke dalam ya. Jadi gue tarik keluar, terus gue tahan pakai sendok. Kalau nggak mungkin dong kalau misalnya gue tahan pakai tangan, pasti tangan gue yang bahaya kan, gue bilang gitu. Iya. Akhirnya gue kasih minyak kayu putih terus nih hidungnya, gue kasih minyak kayu putih terus beberapa kali kan, jadi gue kalau setiap gunung itu bawa Ventolin inhaler yang buat orang sesak napas. Oh iya. Gue semprotin, akhirnya nggak lama tuh dia bangun melek. Kata gue, alhamdulillah sadar nih, kata gue, berarti dia hipo, gitu. Ya udah, gue mesen sama temen gue di situ, ada cewek satu yang namanya Sesa, sama 2 cowok itu. Gue bilang tolong ya jagain dulu, gue mau masak air hangat nih buat ngompres dia. Dia kan karena posisi udah sadar kan, gue udah tenang kan lah. Nah ya udah, gue keluar tenda, gue masak air. Gue belum lama masak air bang, si Esa teriak sambil nangis, bar, kenapa? Gue bilang gitu, si Elpa pingsan lagi ya kayak gitu. Nah gue bingung dong, loh kok pingsan lagi? Kan udah sadar ibaratnya. Gue selama ini perasaan kalau nanganin orang hipo, kalau udah sadar ya udah sadar gitu ya. Apa gue emang sih gue nggak ngebilangin mereka, maksudnya jangan sampai si Elsa itu tidur lagi. Ya udah akhirnya gue masuk ke dalam tenda. Pas gue ngeliat, lah ini kok beda dari yang pertama gue ngobatin. Jadi dia matanya itu, yang mata hitamnya itu, bola mata itu ke atas. Terus gue tanganin lagi kayak yang pertama kali gitu kan. Wah kok nggak bangun ya, gue bingung nih. Wah ini mah kayaknya udah bukan, ibaratnya gue udah mikirnya udah negatif nih. Ini bukan hipo, gue bilang gitu, ini bukan hipo, gue bilang. Jadi gue serahin aja nih ke Asmar nih, yang ya ibaratnya dia lah, yang dia kan orang di kampusnya itu kan orang rohis ya. Mar ini bukan penanganan gue, lu deh yang lanjutin, bilang gitu. Ya udah, itu udah sekitar jam 7:30. Pas pingsannya itu dia habis isya lah pokoknya, udah jam 7:30 itu. Gue udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Gue masak aja, gue udah ya nggak mut-mutan lah. Gue masak di luar itu, mereka tuh di dalam tenda tuh masih yang si Esa-nya nangis-nangis, yang cewek satu lagi nangis-nangis gitu ya. Pokoknya cewek itu ada 4 bang, sorry bang, kemarin tadi kan gue nyebut 3, cewek itu ada 4. Itu udah pada nangis-nangis aja, soalnya nggak sadar-sadar. Terus sampai dibangunin Mas Mar, Sa nggak bangun juga, si Elsa itu nggak bangun juga. Wah gue bingung nih ada apa ya, kata gue ya. Itu sampai sekitar jam 9 masih nggak sadar juga. Jam 10 si Esa ini teriak nangis kenceng. Lu kenapa nangis? Gue bilang gitu ya. Ini kok si Elsa denyut nadinya nggak ada kayak gitu. Iya bang, gue bingung lah. Kenapa bisa gitu sih Mar? Gue bilang gitu. Udah lu fokus aja di luar. Anak-anak belum pada makan gitu. Tapi nggak apa-apa, udah kita tanganin dulu kayak gitu ya. Tuh jam 10 itu udah saking paniknya bang, katanya bener-bener denyut nadi itu nggak ada, terus detak jantung nggak ada. Wah gue bingung, pasrah bang. Akhirnya gue bilang sama Mas Mar, kita turun lah cari bantuan, gue bilang gitu ya. Ayo deh nggak apa-apa, gue bilang. Tapi akhirnya gue bilang jangan Mar, karena apa, gue mikirnya kita dalam keadaan panik berdua, takutnya nyampe bantuan ke bawah, nyari bantuan dapat enggak, yang ada kita ada kenapa-napa. Terus gimana nih, kata gue bilang gitu kan ya ke Asmar, coba kita tanganin deh sendiri, coba dulu kita tanganin sendiri. Ya udah akhirnya gue tanganin sendiri, cuman sampai
jam 12 malam itu gue nggak berani masuk tenda, gue di luar doang. Itu yang ditanganin nama si Asmar itu, yang di dalam tenda itu cuma si Asmar, cewek 4-4-nya, terus sama si Pandi, sama satu lagi temen gue, sisanya itu di tenda sebelah, sama di tenda sini. Jadi bikinnya tuh kayak gini, setengah kotak, kayak gitu. Madep mata air, yang mata airnya itu yang dekat kayak bekas petilasan tuh di ujung. Nah gue di sininya. Ya udah, gue saking kesalnya, saking emosinya itu jam 11 malam gue sampai teriak bang. Jam 11 malam itu sampai teriak itu, ini ada apa sih sebenarnya, gue bilang gitu. Gue pengen tahu, lu yang ada di sini ada apa, gue bilang gitu. Kenapa temen gue begini, gue bilang gitu ya. Itu temen gue udah masuk semua, udah masuk tenda. Cuman gue doang sendiri di dalam tenda. Gue, karena gue yang gue bawa kan, mereka gue yang bawa kan ibaratnya. Gue kesel dong. Akhirnya tuh dari goa, kan di atas Kuat Matahari itu ada goa tuh. Iya. Ada goa tuh kayak kabut ya, kabutnya jalan. Tapi jalan nyamperin gue lama-lama kok makin tebel. Nah si Asmar bilang, Bar masuk Bar ya, udah masuk, kata dia gitu. Gue juga, wah pas kabut itu nyamperin gue, agak jiper juga tuh. Akhirnya gue masuk ke dalam tenda. Gue di tenda yang tengah. Itu gue nggak bisa tidur lah, belum sempat tidur. Jam 12-an lewat, hampir jam 1 lah, jam setengah 1-an itu, jam 12-an lewat itu. Gue itu dengar suara gong bang. Suara gongnya tapi dari arah puncak tuh, yang dekat Pangrango. Kenceng bang, kenceng banget. Gue kira gue doang denger. Jadi di tenda ini kan gue ada 3 nih, termasuk si Simba nih. Simba sama teman gue tuh lagi nih. Nah ini gue sama yang teman gue ini nih denger. Teman gue sampai mau keluar tenda. Bar itu suara apaan ya? Kenceng banget. Udah jangan keluar lu kan ya. Gue bilang, Mar, iya gue dengar, kata dia gitu. Wah suara apaan nih? Terus nggak lama si Asmar manggil, Bar, lu bisa kesini semua nggak, kata dia. Kenapa emang? Udah lu kesini semua, deh. Semuanya nih, iya. Ya udah, gue panggilin tuh yang tenda yang sebelah sini nih. Lu semua ke tenda, ke dalam, gue bilang gitu. Nah ternyata si Ricky emang udah drop kali ya bang. Udah kecapean dari awal, dia nggak bisa nih. Akhirnya dia sama satu lagi temen gue, ada 2 orang nih, pokoknya dia bertiga di sini. Nah akhirnya di dalam tenda yang sebelah sini ini 10 orang. Gue masuk 10 orang, terus si Asmar bilang, kenapa lu nggak semuanya masuk dalam tenda? Gue jelasin, kondisinya nggak memungkinkan, bener-bener dia udah nggak bisa gitu. Itu yang 2 sengaja gue suruh jagain si Ricky, kata gue. Tapi kata si Elsa, ternyata Elsa udah sadar bang. Si Elsa udah sadar. Gue juga bingung, udah sadar tuh dia tuh ya. Akhirnya kata si Elsa, nggak apa-apa, udah 10 orang yang ada aja dulu. Jadi gue tenda kapasitas 5 itu dipakai 10 orang, cuman duduk doang bang. Jadi duduk ngelingkar begini. Nah si Esa madep sini, si Fandi madep sini, begini. Nah si Elsa sama Asmar sampingan gini. Gue madepin dia nih, madep-madepan gitu. Dijelasin lah sama si Elsa. Jadi selama dia ibaratnya itu nyawanya nggak ada lah. Ternyata dia bilang Sukmanya itu diajak jalan-jalan bang. Sukmanya diajakin jalan-jalan. Gua nggak mau nyebutin itu Pangeran Surya Kencana. Gua nggak mau, takut salah bilang kan ya. Tapi yang si Elsa bilang ini, dia ketemu sama kayak sosok pangeran gitu, pakai kereta kencana. Nah di situ ada cewek sama pengawalnya. Pengawalnya itu kayak kakek-kakek. Dia malah nyebutnya kayak orang purba, bawa tombak. Tapi kakek-kakek itu baik katanya. Nah dia diajakin jalan-jalan bang sama cewek itu. Nah dia yang kakek-kakek itu yang bawa tombak itu ngawal dia di belakang. Jadi ngejagain dia. Jadi bang si Elsa itu yang gue bingung ya. Dia itu belum pernah ke Gunung Gede sama sekali. Oh belum pernah. Jangankan Gunung Gede ini, dia gunung pertama kali, baru mendaki pertama kali. Tapi selama dia bilang Sukmanya dibawa, dia nyebutin, gue tahu Telaga Warna bentuknya kayak apa, Ciberem kayak apa, Puncak kayak apa, disebutin sama dia semuanya. Dan itu benar bang. Wah gue bingung dong katanya. Jadi lu belum pada ke puncak, kan gue udah ke puncak. Kata dia gitu. Gue makin heran nih, kan gue bilang di dalam hati ya. Gue makin heran, kok dia bisa tahu gitu. Ya udah, akhirnya dia cuman sepintas ininya apa, cuman yang jelasinnya sebentar lah, jelasin sebentar. Akhirnya dia ngejelasin pokok utamanya. Jadi sebenarnya
kita ini orang baik, kata yang di kereta kencana itu. Kita ini orang-orang baik, tapi ada niat salah satu dari kita yang nggak disebutin nama dia siapa, dan dia nggak nyebutin sampai sekarang itu orangnya siapa. Ada niat yang nggak baik. Nah, sebenarnya masalah ini cuma satu, kata dia gitu. Lu tadinya pengen dibawa sama penghuni sini. Karena apa? Karena lu nggak bisa jaga omongan. Jadi si Esa ini ngomongnya bang sepanjang trek itu toksik banget. Ibarat tuh keluar soal omongan binatang keluar, ngomong jorok keluar. Beda yang ngomongan spontan sama yang bener-bener dia dibuat sendiri, bener-bener dia jorok gitu, ngomong nggak spontan. Itu emang bener-bener dia parah gitu ngomongnya. Dan dia mau dibawa tadinya, tapi si Esa ini negosiasi sama yang ada di kereta kencana ini untuk nggak dibawa kayak gitu. Nah, uniknya nih bang, pas dia lagi ngomong gitu, lagi nyeritain gitu, si Fandi ini ngeliatin gue bang, ngeliatin gue tapi begini bang, kayak muka sinis gitu. Gue liatin balik, terus dia buang muka. Pas dia buang muka, dia nengok ke si Esa. Pas dia lagi nengok ke Esa, si Esa teriak bang. Si Esa teriak, wah, ada gitu, dia teriak histeris gitu. Lu siapa katanya? Lu siapa, lu jangan ngeliatin gue gitu. Ternyata katanya si Esa itu ngelihat itu bukan muka Fandi. Dia ngeliat bukan mukanya Fandi. Akhirnya diomelin sama Esa, lu udah diam katanya, lu istighfar. Masih kata dia gitu, lu istighfar, lu masih mending gak dibawa kayak gitu. Masih mending lu gak gue negosiasi untuk gak dibawa. Akhirnya si Elsa lanjutin lagi nih, ngeceritain nih dia kenapa bisa dibawa. Kata dia, di si Esa ini masih nangis terus nih. Kata dia, ini karena kesalahan lu juga, tadinya lu yang pengen dibawa. Dan hasil negosiasinya itu katanya dia minta gua nih satu tenda untuk mengadakan pengajian. Jadi kita ini benar-benar harus ngaji khusyuk. Dan yang bikin gua merinding lagi, katanya si Elsa ini, di belakang tenda kita ini pangeran, bukan, gua nggak mau nyebut pangeran kencana ya, maaf ya. Maksudnya itu pangeran yang ada di kereta kencana itu ada di belakang tenda gua. Dia bilang begitu. Ini dia ngawasin di belakang kita katanya. Kita bener-bener amanat gak? Maksudnya itu nggak amanat gak? Permintaan dia, permintaan dia itu amanat gak? Gitu. Nah akhirnya dimulailah doa. Asmar yang biasa yang mulai. Nah kita doa. Ini bang yang ngeri bang. Jadi selama doa ini bang, selama kita doa itu, gua doa itu bang dari jam 1 malam sampai jam 3 lewat, hampir setengah 4. Jadi selama itu gue berdoa itu, wah itu ujiannya banyak bang. Ujiannya banyak. Dari yang namanya angin bener-bener badai bang. Wah angin itu sampai tenda begini-begini. Sama yang anehnya itu, kalau ini sih gue nggak sendiri ya. Itu banyak saksinya. Itu 10 orang itu dengar. Jadi gue didengerin itu, di tenda gue itu dikelilingin sama suara kayak kereta kencana sama kudanya, tepak. Itu muterin tenda gua. Aduh, kata gue, ini apa lagi nih? Tapi gue coba khusyuk nih, doa nih. Itu mungkin ujian kali bagi gua sama yang lain ya. Habis suara kereta kencana kuda itu, ada lagi bang, ternyata bang suara bang. Jadi kayak suara prajurit ya, kayak suara prajurit kerajaan zaman dulu, tapi blak kayak tombak di ini nih ke tanah. Itu muter-muterin tenda. Aduh, itu gue bener-bener yang namanya nggak tenang gitu. Kata si Elsa, fokus. Dia ngomong fokus mulu. Udah tuh, kita ngaji. Akhirnya, pas selesai ngaji, anginnya hilang nih bang. Angin hilang. Terus si Elsa ngejelasin, mau tahu nggak kesalahan kita apa? Ya udah kan pada bingung kan. Emang apa sih kesalahan kita gitu ya? Jadi tenda yang dipasang sama Asmar ini, jadi kan bentuk tenda begini nih. Ya. Nah di tengah katanya tenda itu kena akar kerajaan. Nah sampai sekarang itu gue nggak ngerti maksudnya apa. Jadi dia nggak seneng
tenda itu kena akar itu katanya, akar goib kali mungkin, gue nggak ngerti deh itu, dan minta dipindahin tenda itu, yang penting jauh-jauh lah dari tenda itu. Ya udah tuh pas selesai ngaji tuh jam 3-an tuh lewat tuh, jam 3 lewat, gue rame-rame pindahin tenda, nggak pakai digulung lagi, gue angkat aja bareng-bareng ke atas tuh yang lapangan yang ada pelang itu. Yang deket itu ini apa namanya tulisan itu? Iya, yang pelang itu gue pindahin ke atas, gue tinggalin. Nggak ada yang mau tidur di situ. Nggak ada yang mau tidur di situ. Dan bodohnya lagi SB di situ semua. SB di situ semua. Akhirnya gue balik nih, tidurlah itu gue di tenda yang begini nih, di tenda yang begini. Akhirnya pas selesai itu subuh pagi gue bangun. Nah udah pada bangun, pada masak, ternyata udah pada segar nih bang. Dan yang gue bingungnya lagi si Elsa ini, kita mah ibaratnya fisik pada ini bang, fisik udah pada capek, dia malah bener-bener orang fit 2 kali lipatnya. Dia malah normal lagi 2 kali lipatnya. Iya, lincah. Itu gue jam 5:30 dibangunin, baru tidur sejam 2 jam gue dibangunin, suruh masak. Udah gue masak. Nah habis selesai masak, gue iseng nih nanya sama tenda. Jadi di tenda gue kan ini gini nih. Nah di tenda sebelah gue ini ada orang. Nah selama kejadian itu orang itu sempat ngasih makan ke gue nih, ngasih makan anak-anak, terus langsung masuk tenda lagi. Dia nggak mau keluar tenda tuh bang. Apa mungkin iseng juga kali ya. Nah gue nggak sengaja gue nanya sama dia, bang semalam badai ya? Gue bilang gitu. Angin kencang ya bang? Ini yang bikin gue kaget bang. Dia bilang enggak. Enggak badai kali dia. Dia bilang enggak badai. Enggak ada bang angin sama sekali bang. Tapi saya tahu bang abang kayak gitu, maksudnya ngaji kayak gitu dengar. Tapi enggak ada angin bang kata dia gitu. Dan dia juga enggak dengar yang kayak kita dengar, kayak kereta itu enggak. Cuma dia dengar kita lagi ngaji. Kayak gitu bang. Ya udah akhirnya si Elsa bilang kita jangan ada yang muncak ya. Kayak gitu. Ya udah, gue mikir, yalah mungkin karena udah capek duluan ya. Udah, akhirnya kita turun. Kita turun lumayan lama tuh, belum sampai pos 4 aja udah jam 12 siang nih kita nih. Udah ketemu siang. Ya udah kita sholat. Ya namanya emang anak toksik ya, kita sholat aja dia bilang gini, lu sholat pada pencitraan aja lu. Gitu nama si Esa. Terus si Asma tuh sebenarnya udah kesel banget sama dia tuh. Ini anak ngomongnya sembarangan aja gitu, kesel banget ya. Udah tuh bang, yang namanya tuh cewek toksik banget ngomong, si Asma juga udah pada kesel. Ya udahlah, ternyata alhamdulillah turun sampai bawah tuh lancar bang. Lancar sampai bawah. Kita sampai bawah itu habis maghrib lah. Maghrib kalau nggak salah habis maghrib itu udah lumayan gelap. Nah pas pulang ya udahlah, alhamdulillah lancar kayak gitu bang. Oke. Jadi si Elsa itu tadi sadarnya itu waktu kesurupan, sadarnya pas ada suara gong. Dia nggak kesurupan sih bang, lebih benar-benar nggak. Lebih apa namanya udah nggak ada nyawa sama sekali. Iya nggak ada sama sekali. Itu dengar suara gong benar-benar kencang bang. 1 kali tapi kita sebagian dengar semua. Nah dia tiba-tiba sadar. Sadar. Pas ada dan suara yang gong. gue bikin merinding, si Asmar cerita pas dia sadar itu katanya begini bang, dia sadar matanya melotot nunjuk ke arah puncak gede, itu ucapan selamat datang tuh bang. Si Asmar merinding katanya di situ, yang lainnya pada kaget, langsung pada terdiam di situ, yang tadinya pada masih ada yang nangis, ada yang sebagian tidur, kaget bang. Di situ kalau nggak salah ada 6 orang di situ, 6 orang apa 7 6 orang di situ. Di gua 3, di sini 3. Gila, serem banget bang. Jadi kalau di Gunung Gede itu kan emang banyak banget bang cerita beredar tuh. Kalau misalnya banyak, ini yang kedua kali atau ketiga kali ya saya menghadirkan tamu cerita hampir sama gitu bang. Maksudnya hampir sama ini. Di situ emang sering orang mendengar suara kuda. Iya. Nah itu kebanyakan tuh. Akhirnya saya ngalamin juga. Bang ya. Ya, selanjutnya si Elsa itu sampai sekarang masih naik gunung lagi itu bang? Dia udah stop sih setahun. Bukan karena nggak mau naik gunung, tapi emang karena kerjaannya. Beberapa kali sih saya ngajakin lagi naik, cuman ya nggak gitu bentrok.
Bawa bentrok. Berarti dia cuma sekali udah ke Gunung Gede aja itu ya. Iya. Dia nggak trauma gitu Pak? Enggak sih. Malah sempat naik Ciremai. Oh, naik Ciremai. Tapi naik Ciremai juga sama kayak gitu lagi. Cuman nggak sampai separah yang ini. Cuman dia pingsan, kebetulan kita ketemu anak teman yang sekarang jadi teman saya, anak pesantren, jadi gagal sampai dibawa semuanya. Udah keburu sadar. Gitu. Emang anaknya begitu sih Bang. Begitu ya. Tajem. Tapi dia nggak menceritakan Bang wujud dari rupa dari si pangeran itu, setampan apakah itu? Ini gue ceritanya pas kita udah pada di rumah ya Bang ya. Jadi di rumah ini pada cerita nih masing-masing nih. Gua minta semuanya cerita apa yang lu alamin semua. Nah di sini baru nih Bang kebongkar semua pokok masalahnya. Dari satu ada teman gua yang ternyata dia bawa minuman keras. Satu botol Aquas kecil. Waktu gua periksa mah nggak ada yang bawa. Gua kan udah bilang ngelarang banget kayak gitu. Dia ngaku bawa. Nah di sini dia ngunik Bang. Jadi dia ini rombongan yang depan Bang, gua nggak ketemu sama dia, tapi dia cerita. Jadi pas di pos 3 ke atas, jadi dia ada pohon tumbang yang di sini nih panjang. Dia lagi tiduran di situ Bang. Dia lagi tiduran di situ, tiba-tiba gempa. Kayak ngerasain gempa. Nah di sini ada cewek lewat, pendaki ini mah bukannya hantu ya, maksudnya pendaki. Si cewek ini ngerasain juga gempa. Mas gempa ya? Iya saya juga ngerasain, kata teman saya gitu ya. Tapi anehnya temennya yang cewek ini yang di belakangnya dia sama yang di depannya dia nggak ngerasain apapun. Si cewek itu bilang, Bang gempa ya? Enggak ada gempa apa-apa. Kayak gitu. Itu teman saya satu nih. Nah yang kedua si Esa. Jadi ternyata dia pas mulai jalan dari Surken maghrib itu yang menuju Surken Barat. Di Surken Barat dia ngelihat gerbang emas itu gede besar, warnanya emas mengkilap, kebuka kayak gitu. Dia cerita kayak gitu. Ditampakin seperti itu. Dia ngeliat gerbang kayak gerbang istana gitu Bang, gerbang istana gede kebuka gitu. Dia ngelihat kayak gitu. Itu salah satunya si Esa. Tapi dia hanya ngeliat aja, nggak ada maksud dia menuju ke sana atau mencoba masuk gitu, nggak ada. Enggak, karena itu kan jauh, tapi gede. Oh, dari kejauhan. Dan yang uniknya lagi, yang tadi saya lupa sempat ketinggalan. Jadi pas saya lagi baca doa itu, udah mau akhir doa nih. Jadi saya kan di belakang tenda deket pintu. Jadi saya panik, ada yang suara bunyi buka tenda. Tet, saya langsung deg-degan Bang. Sampai nengok-nengok ke Pandi. Weh, siapa ini bawa gua nih kayak gitu. Ada belakang gua ada orang nggak? Ternyata bukan tenda saya Bang. Tenda yang di depan. Nah, gue nanya sama temen gue yang bawa minuman ini. Di situ kan ada dia, ada Ricky, ya. Terus ada satu lagi temen gue. Nah, yang namanya Jai itu. Gue nanya, lu dengar nggak suara tenda? Iya Bang, itu tenda gue, katanya kebuka. Oh, itu tenda lu? Iya. Gue itu tenda gue kebuka, disuruh tutup sama si Esa. Wah, langsung pada kaget gue semua Bang. Loh, Esa, yang bener aja lu deh. Iya Bang, Esa yang nyuruh tutup tenda. Lu goblok kali, gue bilang gitu ya. Kan si Esa lagi doang sama gue 10 orang ini bareng-bareng, kata gue. Serius lu Bang deh? Serius, gue bilang gitu ya. Lah, tapi si Esa Bang deh. Nah sekarang gini, di tenda lu gak ada headlamp kan? Lu gelap kan? Iya. Lu ngeliat gak? Ya enggak sih Bang, tapi suaranya dia nyuruh tutup tenda. Suaranya suara Esa. Lah itu siapa? Gue bilang gitu. Saya merinding nih kalau bilang gitu. Nah, itu siapa? Kata gue bilang gitu, itu siapa? Itu sampai sekarang belum terpecahkan itu. Itu maksudnya itu bener-bener Esa apa bukan? Akhirnya di situ, wah anjing, gue gak kepikiran ke situ. Kata temen gue begitu Bang. Lalu kan bertiga doang. Iya ya, kata gue. Wah, terus itu siapa dong? Ya gue gak tahu, gue bilang gitu ya. Ya mungkin niatnya baik kali, lu kedinginan, tenda disuruh tutup, gitu aja gue bercandain kan ya, gue bercandain kayak gitu. Nah, ada lagi, akhirnya di sini diungkapin semua sama si Esa. Jadi selama dia jalan-jalan dibawa sama yang putri ini, dia nyebutin sosok putrinya Bang. Putrinya itu cantik Bang, cantik banget, bener-bener tuh ibaratnya tuh kayak apa ya, kayak orang dalam animasi lah gitu, cakep banget, cantik kayak orang-orang kerajaan gitu, cantik.
Dan kakek-kakek ini tuh baik dia bang, ngawal terus. Maksudnya kalau dia lagi di bawah nih jalan, ada yang mau jahil diusir sama kakek-kakeknya, ada yang mau jalan sama si Elsa diusir sama kakek-kakeknya gitu bang. Jadi dilindungin banget gitu. Nah kalau sosok pangerannya sih dia nggak terlalu nyebutin terlalu gamblang ya, tapi katanya sih gagah katanya, gagah berwibawa, terus dia selalu ada di kereta kencana kayak gitu. Nah akhirnya dia ngejelasin ke gua kenapa gua nggak boleh muncak, kenapa kita nggak boleh muncak, mau bilang gitu kan, kata dia gitu ya. Emang apa alasannya gua nggak boleh muncak? Jadi si Elsa ini ngelihat gua 12 orang kecuali dia ngelihat di kawah itu berbaring di atas kawah, di dalam kawahnya gitu berbaring pakai SB masing-masing baris gini, tapi dalam keadaannya itu nggak ada nyawanya bang, bersama pendaki-pendaki yang lain. Gua nggak tahu itu pendaki benar-benar pendaki apa mungkin jasad yang udah mati di situ, tuh gua nggak ngerti. Pokoknya gua ngeliat, kata si Elsa, gua ngeliat lu semua ada di situ sama pendaki-pendaki lain dalam keadaannya nggak ada nyawanya. Makanya gua bilang lu nggak boleh pada muncak semuanya, kata dia gitu. Wah gua langsung tuh kagak muncak, gua niatnya tadi mau muncak berdua doang sama Simba gitu niatnya. Itu nggak jadi. Iya ya gua bilang gitu ya, untuk kita nggak jadi padahal deket banget muncak itu, gua bilang gitu ya. Gua iseng dong nanya, Sa, waktu lu ngelihat kita lagi pada berbaring gitu pakai SB nih, gue bilang begitu, posisinya gimana? Gue bilang gitu, disebutin. Jadi ini di sini Bang Jai, ini Bang Akbar, terus di sini sebut aja lah Bang Zizi gitu ya, Bang Zizi. Terus di sini si Esa pas abis subuh itu kan masuk ke dalam tenda gue ya, disebutin sama dia. Lah itu mah posisi gue tidur katanya. Gue langsung pada kaget kan, iya itu posisi gue tidur. Nah ini gue bisa sama ada posisi tidur gitu deh. Itu posisi gue tidur. Tapi yang di tenda itu, nggak yang tenda lain, mereka nggak pada diem aja. Anak-anak lain udah diem aja. Itu posisi tidak tidur, kata gue bilang gitu. Aku bisa sama sih, gue bilang gitu. Aneh juga kan. Wah gila kata gue, ini orang parah dah. Itu bang bener-bener yang, aduh, kalau misalnya ibaratnya tuh gue dalam hati gue kalau misalnya amit-amit ya, kalau misalnya itu orang bener mati beneran, gue mungkin pensiun bang naik gunung, pensiun dini. Gue udah ngeri banget, udah hampir pengen turun nyari bantuan tapi nggak mungkin kan. Akhirnya gue udahlah nekat aja, kita jalanin bareng-bareng. Nah si Asmar tuh yang bener-bener dia juga cerita nih, jadi selama si Elsa bener-bener jasad doang, nggak ada sukmanya, dia anak rohis kan ya, emang diajarin kan. Jadi dia tuh mencoba buat manggil si Elsa buat pulang. Dia doa tapi dia sambil bisikin ke kupingnya, Sa lu di mana pulang, Sa lu di mana lu pulang, balik. Si Elsa tuh denger, tapi dia mah nggak boleh pulang dulu. Jadi kayak nggak bisa nyamperin gitu, dia nurut aja, ngikutin itu nurut aja kayak gitu. Tapi dia dengar suara Asmar. Dan yang anehnya lagi, sebelum dia balik ke jasadnya ini, sebelum ada suara gong itu, sebelumnya itu dia ngelihat dirinya sendiri sama teman-temannya lagi pada nangisin dia. Dia ngelihat sebelum dia balik, dia ngelihat, dia ngomong kayak gitu, dia ngelihat dirinya sendiri kayak gitu. Nah udah gitu ada satu pesan dari dia, kenapa kita bisa begini. Jadi ini sih pesan dari pangeran yang nyuruh kita sebelum itu doa ya. Katanya di pos 3 kan emang gue sholat zuhur. Nah katanya sih, kenapa kalian sholat sebagian tapi teman yang lain gak disuruh sholat. Katanya gitu. Ya mungkin gue langsung tertegur ya mungkin salah, tapi gue udah sempat ngajakin sholat, tapi kan mereka nggak mau kan, kalau itu udah urusan beda ya. Yang penting kita sempat ngajakin, iya. Kalau untuk urusan itu kan udah. Dan kedua, sampai sekarang ini misteri, ada satu niat dari kita nih yang nggak disukain. Tapi siapa dan apa itu sampai sekarang belum terpecahkan, karena si Elsanya nggak mau bilang bang sampai sekarang. Kayak gitu. Niatnya itu kira-kira semacam kayak niat buruk. Atau dia bilangnya gitu doang, niat buruk kayak gitu.
tapi nggak disebutin niatnya itu apa dan apa tujuannya itu dia nggak nyebutin. Yang namanya orang kayak gitu ngomong kayak gitu kan siapa ya, jadi mereka apa gua gitu ya, termasuk gua juga bang, apa ini gua bilang gitu ya. Gua takut juga kan, tapi kan dalam hati gua perasaan gua baik-baik aja kayak gitu gitu. Kayak gitu bang ceritanya. Oke, bang, tadi yang kayak badai, suara gemuruh itu kan sampai kedengaran, dan di tenda sebelah itu kan dia bahkan nggak ngerasain. Iya bang, itu yang anehnya badai bang. apa gitu. Nah di dekat-dekat situ apa ada tenda-tenda yang lain tuh bang? Ada, jadi tenda yang abang ini, tapi yang di sini ini cuman gua doang bang. Yang ceritanya di sini doang nih, di belakang tenda gua yang gua doain nih, di belakang itu pada berjejer situ. Nah sini udah nggak ada gua. Makanya mungkin apa karena nggak ada berani apa ya, itu akhirnya gua yang kena karena kereta akar kerajaan itu gua nggak ngerti lah gitu. Oke. Si Asmara juga nggak tahu kan kayak gitu bang. Aduh, ini serem banget nih ceritanya bang. Ini. Oke, bang, mungkin terakhir bang, ada tambahan buat penonton di rumah yang mau disampaikan bang? Ya pesan-pesannya paling ya bang ya, kalau misalnya kita mau mendaki ya, ada beberapa orang yang mungkin ya ini memang udah hal yang nggak lazim ya, mungkin kalian udah pernah tahu ada yang bawa minuman keras kan ya, kayak gitu. Ya kalau bisa nggak semua gunung lah, beberapa gunung kan mungkin ada yang nggak dilarang gitu. Apa semuanya nggak mungkin dilarang ya bang ya. Kalau bisa ya jangan lah kayak gitu. Kalau misalnya itu ya buktinya kayak saya, jadi kita yang kena kayak gitu. Dan yang kedua, mungkin walaupun kitanya baik-baik aja, tapi kalau misalnya salah satu rombongan kita ada yang niat yang jelek atau ada yang bermasalah, kita semua kena kayak gitu. Nah yang ketiga ya mungkin kalau kita mau bikin tenda ya ibaratnya kita mau ngecamp ya kita lihat-lihat dulu lah tempatnya. Takutnya yang kayak saya itu, saya nggak ngerti tuh itu akar-akar apa gitu. Takutnya kejadian mungkin di tempat yang kita tempatin tenda itu ada makhluk yang nggak terlihat, nggak seneng kita kena, ya akibatnya kayak gitulah, bisa kesurupan atau bisa hal-hal yang lain. Dan mungkin yang terakhir ya kalau misalnya kita bawa teman yang mungkin yang sesama agama muslim, mungkin ya kalau untuk sholat ya tolong diingetin lah, seenggaknya diingetin untuk beribadah ya, sholat. Kalau urusan mau apa enggaknya yang penting kita udah nawarin lah kayak gitu. Itu aja sih bang, kali bang pesan dari saya bang. Oke Bang Akbar. Nah JPackers, itulah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita Bang Akbar. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Akbar, terima kasih Bang Akbar. Sama-sama bang. Ceritanya sangat menyeramkan bang. Sampai merinding berapa kali tadi. Iya, next kalau ada cerita lagi bang, boleh diceritakan lagi ke kita ya. Wah kalau misalnya ada cerita mah mungkin ya kalau saya bisa ngebujukin teman saya si Elsa itu kayaknya lebih dalam itu bang. Soalnya apa yang dia rasain kan dia langsung kayak gitu. Ya, next kita undang. Nah, kita coba. Sampai jumpa.